Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari siapkan waktumu, siapkan hatimu, cari dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya tambahkan padamu. Matius 6 ayat 33. Percayalah, orang yang mendahulukan Tuhan, Tuhan pun akan mendahulukan dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang Kau berikan kepada kami. Hidup yang penuh kebaikan, kemenangan Tuhan. Hari baru, berkat baru, semangat baru, sukacita baru. Kami tahu Tuhan, kehidupan itu anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami juga sadar ada kelemahan, kekurangan kami. Ada tantangan, ada persoalan yang di depan akan kami hadapi. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Setiap kami yang menyaksikan tayangan ini diberkati Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Tuhan penolong bagi kami. Dalam Tuhan Yesus kami mulai menara doa pagi ini. Amin. Jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan Yesus yang mulia. Amin. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lebih lagi kita katakan lagu ini dari awal. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami mau bersyukur ya Tuhan Yesus. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti
Tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kami mau memuji meninggikan Engkau selamanya, Yesus. Amin. Sebab Kau yang telah memulai setiap kehidupan kami, Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji Engkau, Yesus, Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Nyatakan pujian yang lebih lagi bagi Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari sembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah. Kami percaya rancangan-Mu indah. Kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan di dalam hidup kami. Kami percaya Bapa yang baik, rencana-Mu indah, rancangan-Mu luar biasa. Apapun yang terjadi, penderitaan, persoalan, kami jalani bersama Tuhan Yesus. Semua menjadi baik, semua menjadi baik, semua menjadi baik.
Kami percaya seluruh persoalan masalah hidup kami ada Tuhan. Ada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu. Kami bersyukur. Tiada yang bisa kami persembahkan Yesus Amin, selain yang Tuhan. terbaik bagimu Tuhan. Amin. Kami mau bawa setiap pujian kami bagimu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Takkan Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. terimalah ya Yesus. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami lagi nyatakan bagi Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, baik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah, dengan tema bertanggung jawab atas kesalahan kami. Tuhan, kami manusia yang banyak kesalahan, dan kami mau berkata, kami bertanggung jawab atas kesalahan kami. Kesalahan masa lalu, kesalahan sekarang, kesalahan masa akan datang. Apapun yang menjadi kesalahan kami tahu ada pengampunan Tuhan. Kami berjuang untuk hidup benar. Mampukanlah kami Roh Kudus, supaya kami hidup benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang bertemu Bapak Ibu di pagi hari ini. Mari sama-sama kita diberkati dengan tema bertanggung jawab atas kesalahan kita. Bertanggung jawab atas kesalahan kita. Saya ambil dari Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau saya menabur daging, maka berbuah kebinasaan, kematian kekal. Kalau saya menabur roh, maka saya akan berbuah hidup yang kekal. Jadi apa yang saya tabur, apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, apa yang saya kerjakan, apa yang saya perkatakan, apa yang saya pikirkan, Tuhan tahu. Segala tindakan kita, dalam kitab Roma katakan Allah akan minta pertanggungjawaban one by one. Satu persatu kita akan bertanggung jawab di tahta Allah. Semampunya saya berbohong sama orang, semampunya saya pakai topeng drama sama orang, semampunya saya melakukan menyimpan kesalahan saya, percayalah saya katakan, Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu kesalahan saya, Tuhan tahu pikiran saya, Tuhan tahu hati saya. Makanya Tuhan berkata Tuhan lebih melihat hati manusia daripada luar manusia. Manusia kadang lebih suka melihat luarnya, bukan melihat hati. Tapi kalau kita anak Tuhan Yesus, sama dengan Tuhan Yesus, belajarlah melihat hati manusia. Bagaimana caranya? Kita bisa tahu hati manusia lewat ucapannya, lewat kata-katanya, lewat perbuatannya, lewat buah pikirannya. Karena apa yang di luar adalah hasil apa yang di dalam. Nah saudara yang saya kasihi, Alkitab mengajarkan kita supaya kita bertanggung jawab atas kesalahan kita. Dalam memilih pasangan, kita perlu bertanggung jawab. Kemudian kalau kita merasa, oh aku udah salah pilih. Di hadapan Tuhan, kalau engkau sudah diberkati di gereja, di dalam nama Tuhan Yesus, maka engkau sudah tidak bisa lagi memperkatakan aku salah memilih. Pilihanmu sudah seizin Tuhan, engkau terberkati di gereja. Engkau melewati arus gelombang dalam persoalan pernikahan. Saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita rentan berbuat salah. Setiap kita akan ada ruang gagal, ruang salah. Yakobus 3:2 dikatakan, manusia itu banyak kesalahannya. Itu Yakobus 3:2. Terlebih salah dalam berkata-kata. Makanya ukuran kesempurnaan adalah apa? Orang yang mampu mengendalikan lidah. Orang yang mampu mengendalikan emosi. Orang yang mampu mengendalikan amarah. Orang yang mampu mengendalikan lidah yang kecil ini. Yang bisa membakar hutan. Yang membawa kapal laut yang besar itu. Dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Itulah lidah kita. Bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Pikiran kita. Perbuatan kita sangat ditentukan oleh lidah. Nah manusia bukan orang sempurna. Manusia akan ada ruang salah, ruang gagal. Ingat kita serupa, segambar dengan Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. Kita akan punya ruang gagal, ruang salah. Ini yang banyak orang tidak tahu. Setiap orang punya kesalahan, kekurangan. Roma 3:23 berkata manusia adalah orang yang berdosa. Semua manusia telah berdosa, semua manusia telah berbuat dosa. Jadi nggak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Sejak kita sudah punya dosa. Dosa warisan keturunan dari Adam Hawa. Tetapi pertanyaan, apa yang kau lakukan ketika engkau salah? Apakah engkau menutupi kesalahanmu? Menutupi dosamu? Katakanlah bapak sudah selingkuh. Berapa banyak orang menutupi perselingkuhannya? Ibu juga yang berselingkuh menutupi perselingkuhannya. Yang pacaran juga berjuang menutupi perselingkuhannya. Rata-rata ingin berbohong, ingin berdusta, berujung ketahuan. Udah ketahuan pun gak mau ngaku. Padahal sudah ketahuan di hotel, ketahuan satu mobil, di restoran. Berapa banyak kejadian-kejadian yang mengiriskan. Akibatnya seorang laki-laki dibunuh oleh suami yang sah. Seorang istri juga dibunuh
Ada seorang suami juga dibunuh karena mengganggu istri orang. Saudara, apapun kesalahan-kesalahan itu, mencuri itu kesalahan. Mencuri uang kantor, mencuri waktu kerja. Saat kerja kita main-main, kita ngomong-ngomong, kita gak kerja. Itu juga mencuri. Mencuri barang orang lain. Apapun kesalahan kita gak terlepas dari kesalahan. Pahamilah dan sadarilah bahwa saudara tidak orang yang sempurna. Jadi engkau harus punya prinsip sesuai dengan Alkitab bahwa diriku ini tidak sempurna. Bahwa setiap orang akan ada yang namanya kesalahan, kegagalan. Tulis dalam kolom Yakobus 3 ayat 2. Semua orang punya kesalahan. Semua orang punya kesalahan. Roma 3:23. Semua manusia telah berdosa. Apalagi semua kita sudah sadar bahwa kita punya kesalahan dan punya dosa. Nah sekarang pertanyaan, apa responmu ketika berbuat salah? Kita akan belajar dari seorang yang berbuat salah, yang sangat terkenal di Alkitab, namanya Raja Daud. Apa yang dilakukan dia ketika Nabi Nathan mengingatkan dia, karena dia mengambil istri Uria namanya Batseba. Dan Uria disuruh perang dan ditaruh di depan dan mati. Padahal Uria adalah muridnya, prajuritnya yang sangat loyal sama dia, sangat menghormati dia, mengabdi kepada dia. Tapi lihat apa yang dibuat oleh Raja Daud. Dia sengaja membuat Uria, suami daripada Batseba, di depan supaya mati. Dan Batseba berzina dengan Daud. Apa yang dibuat oleh Daud? Kesalahan yang sangat besar. Membunuh seorang yang loyal sama dia. Berzina dengan istri dari prajurit yang loyal sama dia. Saudara, dia ingin coba menutupi dosanya. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan berbicara kepada seorang nabi namanya Nabi Nathan. Saya bacakan di Mazmur 51 dikatakan adalah ayat 2. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah, ini kata Daud. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dia minta ditahirkan, dibersihkan. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia sadar bahwa dia sudah melanggar firman Allah. Ingat, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Merah seperti karmiji, akan putih seperti salju. Yang penting apa? 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa yang mengaku dosanya, ia Tuhan setia dan adil, menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatanmu. Mengaku dosa seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia menangis karena dia sudah melanggar perintah Allah. Dia sudah berbuat dosa. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sebab aku sendiri sadar, ayat 5, akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kesadaran dia sehingga dia mau mengaku dosa dan minta ampun, dan dia bertobat. Dosanya diampuni, tapi ada akibat dosa. Anaknya hanya umur 7 hari mati. Dia sangat berduka hasil hubungan gelapnya dengan Batseba. Dosa diampuni Tuhan, tapi selalu ada akibat dosa. Hati-hati. Seseorang yang suka free sex, dosanya diampuni, tapi dia bisa mati AIDS. Bisa mati dengan penyakit virus yang mematikan. Oleh karena saya mengajak sama saudara, jangan contoh teladan daripada Saul. Saul berbuat salah. Dia tidak membakar, dia tidak membunuh semua hewan-hewan orang-orang Filistin, musuhnya. Tapi dia mengambil, membawanya sebagian yang tambun, yang baik, dan Allah marah. Ketika Tuhan mengirim Nabi Samuel mengingatkan dia, dia tidak bertobat. Dia tidak mau mengakuinya, dia tidak mau berubah dan bertobat. 2 Raja
yang salah. Tapi satu bertanggung jawab dengan kesalahannya, yang satu tidak bertanggung jawab. Saudara, sesalah apa dirimu? Mari jangan lepaskan tanggung jawab. Jangan lempar tanggung jawab kepada orang lain. Jangan katakan, aku ini rusak gara-gara kau. Hancur pernikahan gara-gara kau. Bahwa kita ini semuanya keluarga hancur gara-gara kalian. Orang tua jangan salahkan anak-anakmu. Gara-gara kalian payah kuatur, maka kami pun hancur. Anak-anak juga bilang, gara bapak mamanya berantem terus, kami pun jadi hancur. Ini keluarga yang saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Pasti rumah ini tidak ada kebahagiaannya. Saya berharap setiap saudara adalah orang yang bertanggung jawab dengan kesalahan. Setiap kita bisa salah. Memang kita orang berdosa, memang kita bukan orang sempurna. Ada ruang salah, ada ruang gagal. Tapi anak Tuhan yang mau mengakui kesalahannya, yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Tuhan, Tuhan selalu terima. Nah, yang sering sekali ada orang udah ketangkap selingkuh, gak mau ngaku. Masih berbohong lagi, masih drama-dramaan lagi. Siapa itu? Semalam ada WA saya seorang ibu. Dia mendapati di kantong suaminya ada cap perempuan dewasa 6 buah. Dia melihat, siapa ini? Cap siapa ini? Oh, ketemu di jalan, dia bilang. Kececer di jalan. Kan gak masuk logika. Kalau cap perempuan jatuh di jalan, ngapain diambil? Kan itu kan jadi pertanyaan. Tapi orang biasanya kalau sudah berselingkuh, biasanya bohong, menutup-nutupi, dan tidak mau mengaku. Alangkah baiknya ketika kita bersalah, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku, Tuhan aku bersalah. Saya pernah bersalah ucapanku kepada istriku, kepada anak-anakku, salah mengambil keputusan di gereja, salah dalam berkhotbah pun saya pernah. Saya pernah, gak ada yang sempurna orang khotbah. Saya percaya siapapun yang khotbah pernah salah. Intonasinya kah yang salah, isi kata-kata kah yang salah, tafsirannya kah yang salah. Karena semua kita sedang belajar. Tapi dalam kesalahan kita, mari kita mau merendahkan hati. Di dalam kitab Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayanginya. Saudara, orang yang mengakui kesalahannya disayangi Tuhan, diampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, kalau engkau punya kesalahan, akui dosamu, tinggalkan dosa-dosa itu, kembali ke jalan Tuhan. Dan jangan mau menyalahkan istrimu, jangan mau menyalahkan anak-anakmu kalau engkau seorang suami. Ambil tanggung jawab pada dirimu. Tulis dalam kolom, tanggung jawab berhenti sampai pada saya. Tulis dalam kolom. Engkau juga istri, ibu, tanggung jawab ada pada saya. Tulis dalam kolom, saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Bisa aja kita nggak bagus mengatur keuangan, sehingga ada pinjaman. Dan orang yang punya uang itu datang ke rumahmu. Nggak usah lari, hadapi, bertanggung jawab. Berapa banyak yang saya jumpai, lari ketika dia ada pinjaman. Nggak berani bertanggung jawab. Kalau engkau tidak berani bertanggung jawab menghadapi pinjaman, lihat, Tuhan payah memberkatimu. Payah memberkatimu, hadapi. Seberat apa utangmu, seberat apa pinjaman. Ke bank juga, hadapi orang bank. Orang bank itu ada undang-undangnya, ada hukumnya. Dan dia tidak akan memenjarakan kita, karena itu perdata. Yang penting bertanggung jawab, mencicil seberapa yang bisa dicicil. Atau kalau uang orang yang kau pinjam, ibu dan bapak, bertanggung jawab. Karena meminjam uang tidak mengembalikan, itu sama dengan mencuri. Kalau nggak mampu, sampaikan aku nggak mampu, apa yang bisa kubantu. Ada orang yang membantu dengan cara apa? Menjadi asisten rumah tangga kah? Mencuci mobilnya kah? Terserah. Yang penting ada rasa tanggung jawab atas kesalahan. Orang yang bertanggung jawab akan diberkati Tuhan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab dalam kesalahan. Jangan lempar kesalahan kepada orang lain. Selalulah berkata, saya mau mengakui kesalahan saya dan memperbaikinya dan bertanggung jawab. Tidak ada yang sempurna, semua kita bisa bersalah dalam pernikahan. Kalau Bapak Ibu sudah menyimpang, ada will wanita lain, ada pil pria lain, tinggalkan itu. Jangan coba chat istri orang, anak gadis orang, suami orang, anak muda orang. Kalau engkau seorang istri, jangan chat itu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Bangkitlah dari kesalahanmu, jadilah orang benar. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kami diberkati dengan firman Allah, supaya kami menjadi pribadi yang berani bertanggung jawab atas kesalahan kami. Kami manusia yang tidak sempurna, kami tidak luput dari kesalahan, kegagalan, kekurangan. Sebagaimana Raja Daud bersalah, salah yang sangat besar, salah yang sangat fatal. Tapi ketika suara Tuhan bicara lewat Nabi Nathan, dia sadar dan dia mengaku dosa, dia meninggalkan dosa, dia kembali ke jalan Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan angkat. Jangan seperti Saul yang salah, tidak sadar, tidak bertobat, dan mati sia-sia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang menyaksikan ini, mungkin kami sadar kesalahan kami. Biarlah Roh Kudus membuat kami mengaku dosa, meninggalkan dosa, bangkit dalam kebenaran. Tidak mau menyalahkan orang lain, tidak mau melemparkan tanggung jawab, tapi kami berkata tanggung jawab berhenti sampai pada kami. Terima kasih buat firman pada hari ini. Kuatkanlah setiap kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas pilihan, bertanggung jawab atas kesalahan kami. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Urapilah mereka Tuhan. Tubuh mereka, urapi obat-obat mereka, rumah sakit, dokter, perawat, menjadi kesembuhan bagi mereka dalam Tuhan Yesus. Sembuhlah, imanilah sembuh, maka engkau sembuh. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa bagi mereka yang kehancuran ekonomi, kehancuran usaha, keuangan. Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan beri hikmat, kemampuan, kreativitas, dan bekerja keras dan bekerja cerdas. Kami berdoa juga bagi mereka yang hancur dalam pernikahan, hubungan yang tidak baik, hubungan yang buruk, yang sakit dengan anak-anak mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan suami istri, hubungan yang baik dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan keluarga mertua. Bagi mereka yang sedang membutuhkan penjualan rumah, aset tanah, untuk anak-anak mereka sekolah, kami berdoa Tuhan yang memberikan penolong untuk bisa mereka membeli aset-aset mereka atau rumah mereka. Mereka yang sedang berjuang untuk mendapat keturunan, mendapat jodoh, kasih karuniamu turun bagi mereka. Tuhan memberikan jodoh dan keturunan bagi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya. Sama katakan amin. Kalau saudara terberkati dengan tayangan ini, bagikanlah link ini kepada banyak orang, supaya banyak orang terberkati. Dengan saudara membagikan link ini, saudara sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Saudara yang rindu mendapatkan renungan harian yang singkat dari saya, saudara boleh menghubungi saya dan konseling, tapi chat dulu karena jadwal saya cukup padat di 0811 63 7347. Bagi saudara yang ingin menabur kebaikan untuk mendukung pelayanan ini, silakan menabur di rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah semua kita. Shalom, sampai jumpa di waktu yang akan datang besok pagi jam 5 pagi.